Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Prasetya Nugraha dari kelas 7A dengan NIM 46. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi karya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi karya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis teks. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi karya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu. Sumber data dalam penelitian ini berupa teks deskripsi karya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu. Peneliti menggunakan artikel dan buku sumber yang berkaitan dengan teks deskripsi sebagai referensi. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menganalisis teks deskripsi yang dibuat oleh siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumen atau berkas tulisan teks deskripsi karya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu. Peneliti menganalisis tulisan siswa dan memfokuskan penelitian ini pada struktur dan unsur kebahasaan yang digunakan siswa. Selanjutnya, pendahuluan. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran penulis mengenai suatu hal, objek, atau keadaan, sehingga pembaca dapat ikut melihat dan merasakannya. Agar dapat menulis teks deskripsi dengan baik dan benar, siswa perlu mengenali struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Menurut Shockley, teks deskripsi yang baik mencakup beberapa detail sensorik berupa penggambaran objek yang menarik bagi pembaca yang meliputi indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan tertentu yang sesuai. Unsur lainnya yaitu bahasa yang figuratif, impresi yang dominan, bahasa yang tepat, dan penyusunan yang cermat. Hasil dan pembahasan. 1. Struktur teks deskripsi karya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu. Menurut Harsiyati, struktur teks deskripsi terdiri atas dua, yaitu identifikasi atau gambaran umum dan deskripsi bagian. Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bahwa secara umum teks deskripsi yang ditulis siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu telah memiliki kedua bagian struktur teks tersebut. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Secara umum, teks deskripsi karya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu telah memiliki identifikasi atau gambaran umum. Menurut Harsiyati, identifikasi atau gambaran berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lainnya, makna nama,
dan pernyataan umum tentang objek. Di dalam teks deskripsi yang ditulis siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu, ditemukan teks deskripsi yang memiliki identifikasi atau gambaran umum. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut. Pantai merupakan tempat yang menyenangkan untuk menghabiskan liburan, menyegarkan pikiran akan penatnya pekerjaan. Salah satu pantai yang terkenal di Jawa Barat ini menyuguhkan pemandangan yang indah. Pasir putih, air jernih, terhampar luas sejauh mata memandang. Ombak yang bergulung-gulung menambah keindahan pantai. Pada kutipan tersebut, terlihat bahwa identifikasi teks deskripsi yang ditulis siswa telah menggambarkan objek yang dideskripsikan secara jelas. Identifikasi yang ditulis siswa berisi makna pantai, lokasi, dan pernyataan umum tentang pantai. Makna pantai terlihat pada kutipan. Pantai merupakan tempat yang menyenangkan untuk menghabiskan liburan, menyegarkan pikiran akan penatnya pekerjaan. Lokasi pantai terlihat pada kutipan. Salah satu pantai yang terkenal di Jawa Barat ini menyuguhkan pemandangan yang indah. Pernyataan umum tentang pantai terlihat pada kutipan. Pasir putih, air jernih, terhampar luas sejauh mata memandang. Ombak yang bergulung-gulung menambah keindahan pantai. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Teks deskripsi yang ditulis siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu telah memiliki deskripsi bagian. Menurut Harsiyati, deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi objek yang dilihat atau bagian-bagiannya, komposisi, warna, seperti kesan penulis mengenai objek yang dilihat. Perincian juga dapat berisi perincian yang didengar. Misalnya, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis. Dengan mengamati objek di dalam teks deskripsi karya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu, ditemukan teks yang menggunakan struktur deskripsi bagian. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut. Di sebelah kiri pantai, terdapat tempat-tempat yang sudah tidak asing lagi namanya, yaitu Pasir Putih. Pasir Putih ini merupakan primadona wisata di Pantai Pangandaran. Sesuai dengan namanya, tempat ini memiliki pasir yang berwarna putih, karang-karang kecil yang benar-benar jernih. Saking jernihnya, kita dapat melihat terumbu karang di dasar laut dan juga ikan-ikan yang tengah menari indah. Saat pertama kali masuk, aku melihat flora dan fauna yang sangat banyak di sekolahku itu. Di tengah-tengah sekolahku itu terdapat lapangan upacara beserta tiang benderanya. Ketika aku menyusuri sekolah, terdapat banyak kantin. Pada kutipan tersebut terlihat bahwa
deskripsi bagian yang ditulis siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu kurang rinci. Siswa hanya mendeskripsikan bagian objek dalam satu paragraf. Seharusnya deskripsi bagian ditulis minimal 2 paragraf. Hal itu disebabkan kata bagian berarti terdiri atas 2 bagian atau lebih. Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa di dalam struktur teks deskripsi karya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu terdapat deskripsi bagian. Selanjutnya, unsur kebahasaan dalam teks deskripsi karya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu. Menurut Kemendikbud, unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi ada 2, yaitu kalimat dan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Yang pertama adalah kalimat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap teks deskripsi karya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu, ditemukan kalimat yang tepat dan kalimat yang tidak tepat. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Kalimat yang tepat. Kalimat yang tepat dianalisis menggunakan pola unsur kalimat dasar. Menurut Alwi, dalam Ermanto dan Emider, ada 6 pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia. Ke-6 pola tersebut yaitu subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat keterangan, subjek predikat objek pelengkap, dan subjek predikat objek keterangan. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil analisis ditemukan 14 kalimat berpola subjek predikat, 6 kalimat berpola subjek predikat objek, 57 kalimat berpola subjek predikat pelengkap, 29 kalimat berpola subjek predikat keterangan, 7 kalimat berpola subjek predikat objek pelengkap, dan 28 kalimat berpola subjek predikat objek keterangan. 2. Kalimat tidak kalimat tidak tepat. Berdasarkan hasil analisis ditemukan ketidaktepatan struktur kalimat dalam teks deskripsi karya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu. Ketidaktepatan struktur kalimat itu disebabkan tidak lengkapnya unsur wajib dalam kalimat. Menurut Alwi, menyatakan bahwa dalam unsur kalimat ada 2, yaitu unsur wajib kehadirannya tidak dapat dihilangkan, terdiri atas subjek dan predikat, serta unsur tak wajib yang kehadirannya dapat dihilangkan atau tidak harus ada dalam kalimat, yang terdiri atas objek pelengkap dan keterangan. Kemudian EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini, penggunaan EBI difokuskan pada pemakaian huruf kapital, penulisan kata depan, dan penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya, dan pemakaian tanda baca.
Untuk tanda baca difokuskan pada tanda titik, tanda koma, tanda hubung, tanda tanya, dan tanda seru. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap teks deskripsi karya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu, ditemukan 141 penggunaan EBI yang tepat dan 281 penggunaan EBI yang tidak tepat. Dari 281 EBI yang tidak tepat, ditemukan 135 kesalahan dalam penulisan huruf kapital, 66 kesalahan dalam penggunaan kata depan, 38 kesalahan dalam penggunaan kata ganti ku, kau, mu, dan nya, 105 kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Simpulan dalam artikel ini adalah struktur teks deskripsi terdiri atas dua, yaitu identifikasi atau gambaran umum dan deskripsi bagian. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum teks deskripsi yang ditulis siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bumiayu telah memiliki kedua bagian struktur teks tersebut. Identifikasi atau gambaran berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Sedangkan deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci lagi berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi objek yang dilihat atau bagian-bagiannya, seperti komposisi warna, seperti kesan penulis mengenai objek yang dilihat. Perincian juga dapat berisi perincian yang didengar, atau misalnya mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu. Jadi penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi ada dua, yaitu kalimat dan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.